Rise and Shine Narasi People. Mari kita mulai Senin pagi ini dengan sarapan informasi bergizi di Narasi Pagi bersama aku, Anisha Azni. Hari ini aku bakal bawain update terbaru dari kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, anak-anak Soeharto yang terlilit hutang besar, dan jaringan BIN yang katanya diretas hacker Cina. Selain itu, ada juga kabar dari TPS Bantar Gebang yang sudah overload hingga single terbarunya Lisa. Kita mulai aja kali ya. Anak-anak Soeharto lagi dikejar masalah utang nih sama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka adalah Bambang Trihatmodjo, Tommy Soeharto, dan Tutut Soeharto. Bambang Trihatmodjo utang 35 miliar rupiah ke negara. Ini bermula saat ia mengetuai konsorsium swasta yang ditunjuk pemerintah menyelenggarakan SEA Games ke-19 di 1997. Konsorsium yang harusnya menyediakan dana, ternyata malah kekurangan dana sebesar 35 miliar ditalangi dulu sama pemerintah. Hingga saat ini, utang tersebut belum lunas guys. Kalau utang Tommy Soeharto adalah sebesar 2,6 triliun rupiah. Tommy juga sudah dipanggil oleh Satgas BLBI sejak Agustus lalu melalui pengumuman di koran. Pangeran Cendana ini dipanggil dalam kaitannya sebagai pengurus PT Timor Putra Nasional atau TPN. Yang ketiga adalah Siti Hardianti Rukmana alias Titi Soeharto. Ia menjadi salah satu daftar pengutang BLBI yang jadi prioritas penanganan Satgas BLBI. Dalam dokumen penanganan hak tagih negara dana BLBI tertanggal 15 April 2021, diketahui Tutut mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Margatama Persada. Utangnya yang ditagih negara adalah 191 miliar rupiah, 471 miliar rupiah, 6.518 US dollar, dan 14 triliun rupiah. Yuk Mas Bambang, Mas Tommy, Mbak Tutut, segera dilunasi ya hutangnya. Kita lagi BU alias butuh uang juga nih. Kabar terkait peristiwa naas yang menimpa para napi Lapas Kelas 1 Tangerang masih terus berkembang. Per hari Minggu 12 September 2021, korban kebakaran yang terjadi pada Rabu dini hari lalu itu kembali bertambah menjadi 45 orang. Satu korban tewas teridentifikasi ini berusia 42 tahun dengan luka bakar 63%. Ia adalah satu dari 7 orang yang dirawat di rumah sakit. Sedangkan 4 orang diantaranya kini masih dalam kondisi kritis. Selain itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli juga menjanjikan uang santunan 30 juta rupiah kepada para keluarga korban yang tewas. Namun, pengacara publik LBH Jakarta Oki Wiratama mengatakan jumlah tersebut jauh dari rasa keadilan. Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan asesmen terlebih dahulu dalam menentukan besaran ganti rugi kepada keluarga korban. Ya, menurut saya besaran uang santunan sebesar 30 juta ini per orang masih jauh dari rasa keadilan ya. Karena jika kita bandingkan dengan ganti kerugian di dalam PP 92 tahun 2015 ya, dalam pasal 9, jika ada seorang tersangka, terdakwa atau terpidana ya, itu berhak mendapatkan ganti kerugian apabila dia meninggal misalkan sebesar minimal 50 juta dan maksimum 600 juta rupiah di dalam PP 92 tahun 2015 tersebut. Imbas kebakaran lapas, Yasona pun didesak mundur oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LPBH Nahdlatul Ulama Tangerang, dan Imparsial. Selain lalai, pemerintah dianggap gagal melakukan reformasi UU Narkotika yang akhirnya membuat kelebihan penghuni lapas di Indonesia. Buat kalian yang ingin memahami mengapa kebakaran di Lapas Tangerang bisa menelan begitu banyak korban jiwa, bisa cek di laporan buka mata yang ini ya. Ada kabar kalau seenggaknya 10 kementerian dan lembaga negara termasuk BIN diretas hacker Cina. Hal ini diumumkan oleh peneliti keamanan internet The Record Group pada Jumat 10 September kemarin. Peretasan ini berhubungan dengan Mustang Panda, hacker Cina yang menarget Asia Tenggara. Pertama kali menemukan upaya peretasan ini pada April 2021.
Peneliti Insight pun sudah berupaya memberitahu ke otoritas Indonesia pada bulan Juni dan Juli lalu, namun tak mendapat respons apapun. Begitu pula BIN yang dimintai tanggapan pada Juli dan Agustus namun tak merespons balik. Dan pada bulan lalu, The Record mendapat informasi dari seorang sumber bahwa pihak berwenang telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan sistem yang dibuat. Tapi, beberapa hari kemudian, peneliti Insight mengonfirmasi host dalam jaringan pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan server malware Steng Panda. Jubir Kementerian Kominfo Dedi Purmadi mengatakan pihak tengah mengecek peristiwa ini. Mudah-mudahan segera diambil tindakannya kalau memang kebobolan. Masa punya negara, apa-apa gampang banget bocornya. Coba kalian tengok dulu nih. Inilah penampakan kondisi tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi yang kabarnya sudah mencapai batas maksimal. Menurutmu patung pancoran tinggi nggak? Tinggi lah ya. Orang total penyangga dan patungnya aja 38 meter. Nah, tumpukan di TPST Bantar Gebang lebih tinggi lagi, mencapai 50 meter. Hal ini disampaikan Pemprov DKI Jakarta melalui akun Instagram resmi @dkijakarta. Untuk mengatasi hal ini, pengelola sampah terpadu Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan proses landfill mining dan RDF Plan yang dibiayai oleh Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini digunakan untuk mengoptimalisasi TPST Bantar Gebang. Pengolahan sampah lama dan sampah baru ini harapannya dapat mengurangi tumpukan sampah yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Semoga program pengolahan sampah ini bisa segera dimulai deh ya. Lagian kenapa harus nunggu puncak dulu sih itu timbunan sampahnya? Narasi People, siapa yang belum nonton video klip terbarunya Lisa Blackpink, Lalisa? Kece banget. Video ini bahkan sudah cetak 100 juta penonton dalam waktu 49 jam lewat 5 menit, alias 2 hari lewat 1 jam aja. Keren. Video debut solo Lisa yang diunggah pada Jumat 10 September, 1 siang waktu Korsel, meraih 100 juta penonton hingga hari Minggu 12 September, pukul 2 siang waktu Korea Selatan. Dan capaian ini lebih cepat dari penyanyi solo manapun. Rekor sebelumnya dipegang oleh PSY dengan lagu Gentleman yang meraup 100 juta penonton dalam kurun 2,8 hari. Wah, selamat Lisa! Ditunggu karya-karya kerenmu selanjutnya. Itu dia kabar-kabar hari ini, semoga bisa bermanfaat. Besok, Narasi Pagi akan kembali hadir menyapamu di jam 8 pagi. Jadi jangan sampai kesiangan ya. Bye!